Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini semakin menyala, kehidupan baru yang kamu miliki buat semua orang tertegun diam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada the Chariot, ada Eight of Wands, Seven of Cups, Two of Wands, dan di sini juga ada Seven of Coins. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada the Chariot. Saya melihat di sini kayaknya banyak orang yang membicarakan kamu karena kehidupan kamu yang semakin menyala. Saya melihat di sini kayak perubahan besar dalam kehidupan kamu ini. Banyak orang yang kayak iri ya. Banyak orang yang kayaknya saat ini membicarakan perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini bisa saja untuk sebagian kamu baru saja mengalami sebuah kegagalan ya. Sebuah kegagalan, tak itu dalam pernikahan, atau dalam karir, atau dalam usaha. Kayaknya berita tentang kamu ini menyebar kemana-mana ya. Pernah gagal dulunya, oke? Ada yang gosipin kamu, ada yang berpikir negatif tentang kamu. Tetapi ada juga yang iri sebenarnya di sini. Mereka iri karena mereka melihat meski pernah gagal, tapi kamu semakin terlihat bahagia. Oke, itu yang bikin mereka mungkin bertanya-tanya, kenapa kamu sepertinya cepat move on, cepat melupakan sesuatu hal yang pernah nyakitin kamu. Oke. Artinya kehidupan kamu semakin bahagia setelah kamu terlepas dari sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Artinya kehidupan kamu akan semakin bahagia. Kehidupan baru yang kamu miliki ini juga buat semua orang kayaknya terdiam ya, tentang orang-orang yang membicarakan kamu, tentang orang-orang yang berpikir negatif tentang kamu. Oke, ada. Ya ini bisa tentang dalam lingkungan sosial ya. Dalam lingkungan sosial, tetangga, atau circle dalam pertemanan kamu, atau bahkan dalam keluarga kamu sendiri. Oke, ini adalah perjalanan hidup ya. Kadang ada naik turunnya. Tapi yang mereka heran di sini, kamu seseorang yang kayaknya kayak nggak ada beban, meski pernah gagal, meski pernah mungkin berpisah atau bercerai karena ada pengkhianatan, kamu seperti tetap melangkah, seperti tidak ada beban. Itulah yang bikin banyak orang membicarakan kamu.
berita tentang kamu itu menyebar kemana-mana, karena di sini kamu terlihat sangat bahagia. Oke, artinya kamu mampu untuk lebih kontrol diri ya, kontrol diri untuk lebih fokus kepada langkah kamu atau tujuan kamu selanjutnya, nggak mau berfokus terhadap apa yang terjadi di masa lalu ya. Oke, kamu nggak mau buang-buang waktu, buang-buang energi dengan memikirkan, dengan terpuruk dengan apa yang udah terjadi. Itulah yang bikin kadang orang heran ya, kok kamu gampang move on-nya, kok kamu terlihat biasa aja, padahal di sini bisa saja pasangan kamu mengkhianati kamu. Oke, jadi banyak ya yang gosipin kamu, banyak orang yang membicarakan kamu, tapi kayaknya kamu memang mampu untuk bersikap lebih santai, lebih enjoy dan lebih menikmati kehidupan kamu meski apapun yang terjadi atau apapun yang sedang kamu hadapi. Ada Eight of Wands di sini. Ini juga tentang sesuatu hal yang mungkin kamu dengar ya. Bisa saja saat kamu mendengar berita tentang entah itu sebuah kebohongan atau sebuah pengkhianatan, kamu berusaha untuk bersikap tenang, untuk tidak gegabah, untuk tidak tergesa-gesa. Oke, lebih berusaha untuk mengendalikan atau kontrol diri meski kabar itu menyakitkan. Oke, bikin kamu terdiam juga. Oke, ada pengkhianatan, ada yang bohong sama kamu, ada yang menyampaikan hal itu, ada yang ngabarin hal itu kepada kamu. Tapi di sini kamu berusaha untuk tetap tenang, oke, untuk tetap berusaha kayak kontrol diri untuk tidak terbawa kemarahan, emosi, karena jika kamu terbawa suasana dan emosi, pada akhirnya itu akan bikin kamu menyesal nantinya saat kamu mengambil keputusan, saat kamu marah atau emosi. Jadi berusaha untuk tetap tenang dulu, untuk bisa mencerna tentang apa berita yang sampai kepada kamu. Oke, tentunya kamu juga tidak akan langsung percaya ya tentang sesuatu hal yang kamu dengar, tetapi pastinya kamu juga harus melihat kenyataannya, pembuktiannya. Bukan langsung percaya, enggak. Meskipun orang yang nyampein kepada kamu ini memang orang yang bisa kamu percaya, tetapi kamu juga harus mampu untuk melihat yang sebenarnya atau mencari tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oke? Artinya di sini kamu punya kontrol diri yang sangat baik untuk bisa menerima kabar apapun. Ada Seven of Cups. Saya juga melihat di sini sepertinya kamu tidak mau energi kamu itu terkuras karena memikirkan sesuatu hal yang semakin nyakitin perasaan kamu ya. Kayaknya kamu sudah lebih mampu untuk mengelola emosi kamu, stres kamu, untuk artinya kembali lagi ya kepada kontrol diri di sini. Kamu nggak mau semua sia-sia. Oke, kamu nggak mau buang-buang energi, buang-buang waktu tentang sesuatu hal yang sudah jelas itu nyakitin perasaan kamu. Kamu sudah lebih bisa move on ya, kamu sudah lebih bisa healing, kamu sudah tidak mau berpikir yang negatif tentang apapun, karena itu akan semakin menghambat pertumbuhan di jiwa kamu ya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk kontrol pikiran kamu, perasaan kamu terhadap apapun yang kamu dengar, terhadap apapun penilaian orang terhadap kamu, apapun yang orang bicarakan tentang kamu saat ini, apapun yang orang gosipin tentang kamu. Kamu nggak mau buang-buang energi dengan memikirkan hal itu. Karena pada akhirnya itu nanti bisa hilang sendiri ya di saat kamu mampu untuk membuktikan. Oke, mampu untuk membuktikan. Jadi kita nggak bisa ya nutup semua mulut orang untuk tidak membicarakan kita. Mungkin itu bicara ya hal-hal yang negatif atau nilai yang tidak baik tentang kamu. Tapi di sini cukup dengan sebuah pembuktian untuk bisa membuat mereka terdiam. Oke? Di sini ada Two of Wands dan saya melihat di sini kembali lagi kayaknya
kamu sudah lebih berdamai ya, sudah lebih memaafkan, sudah lebih mengikhlaskan tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ya, artinya di saat kenangan masa lalu itu terlintas lagi dalam pikiran kamu, kamu sudah lebih bisa kayak tersenyum atau tertawa. Artinya kamu sudah lebih berdamai, tidak lagi menghindar dari apapun tentang masa lalu. Tapi kamu sudah lebih kayak udah selesai, udah yang lalu biarlah berlalu ya, saat ini kamu fokus untuk ke depannya, untuk sesuatu hal yang lebih baik lagi. Itu yang saya lihat di sini. Terlepas apapun ya yang telah seseorang lakukan terhadap kamu, kesalahan apapun yang telah mereka lakukan terhadap kamu, tapi di sini kamu sudah cukup, mental kamu sudah cukup kuat untuk tidak lagi melihat ke belakang dan langsung untuk menuju ke depan. Nggak mau buang-buang waktu dengan sesuatu hal yang percuma dan sia-sia. Oke? Ada 7 of coin, dan memang kayaknya sebagian kamu saat ini fokusnya kayak nggak mau dulu tentang pasangan ya, atau asmara ya. Kayaknya fokus kamu saat ini tentang bagaimana cara kamu memperbaiki finansial kamu. Oke? Memperbaiki finansial kamu, pekerjaan kamu, karir kamu. Artinya apa yang bikin kamu bahagia, itu yang kamu lakukan saat ini. Oke? Mengikuti arus kehidupan ya, melakukan yang terbaik dan yakin yang terbaik itu akan kamu dapatkan. Jadi ada sebagian kamu yang kayaknya saat ini tidak terlalu memikirkan tentang hubungan, kayak pengen jeda dulu, istirahat dulu, healing dulu, menata dulu hati dan pikiran kamu untuk bisa kembali memulai sesuatu hal yang baru. Karena di sini kamu berusaha untuk membuktikan bahwa apapun yang orang nilai tentang kamu, hal-hal negatif yang orang nilai tentang kamu itu salah. Oke, dan ini yang akan kamu buktikan. Oke, pembuktian kamu ini akan buat mereka terdiam nantinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada confidence, ada healing, ada calming, ada surrender, dan di sini juga ada action. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih, saat ini sudah lebih bisa jadi diri kamu sendiri ya. Kayaknya kamu sudah lebih tahu tujuan ya. Langkah kamu itu, kamu sudah tahu arahnya mau kemana. Artinya ya kehidupan yang kamu miliki ini ya kamu yang bertanggung jawab untuk mengarahkan hidup kamu itu mau kemana. Kamu yang sebagai navigatornya. Dan saya melihat di sini kamu sudah cukup percaya diri, cukup nyaman, cukup confidence dengan langkah yang akan kamu ambil, dengan keyakinan ini akan benar-benar membawa kamu kepada perubahan yang luar biasa ya. Artinya kamu sadar apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, apa yang menimpa kehidupan kamu, itu semua punya alasannya. Jadi ya kamu sudah lebih, mental kamu juga sudah lebih terasa dan yakin akan ada sesuatu hal yang lebih baik yang Tuhan persiapkan untuk kamu. Meski ada kegagalan, meski ada jatuh bangun dalam kehidupan kamu, atau bahkan gagalnya tidak hanya sekali, tetapi di sini kamu yakin yang terbaik itu ada untuk kamu. Oke, jadi nggak ada yang sia-sia tentang apa yang sudah kamu lakukan, tentang apa yang sudah kamu perjuangkan, bahkan tentang apa yang sudah kamu korbankan dalam kehidupan kamu. Jadi itulah ya, saya melihat kamu sudah punya kuncinya untuk bisa mencapai sesuatu hal. Kamu lebih percaya diri, jujur juga terhadap diri kamu sendiri. Udah nggak mau lagi ada kepura-puraan ya. Udah nggak mau lagi ada kebohongan. Kamu memulai sesuatu hal itu dengan sebuah kejujuran terhadap diri sendiri yang pastinya untuk bisa mencapai sesuatu hal yang selama ini kamu harapkan. Dan inilah saatnya. Jadi
Jangan tunggu-tunggu waktu kapan ya harus memulai, kapan ya harus kembali melangkah, atau kapan ya harus move on dari seseorang yang toksik. Jadi jangan tunggu seperti itu, lakukan saat ini. Oke, lakukan saat ini jika itu sudah kamu anggap tepat. Jangan tunda-tunda sesuatu hal yang baik untuk kamu. Jangan tunda-tunda jika kamu sudah tidak lagi nyaman terhadap sesuatu hal dalam hubungan atau apapun ya, karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi dalam kehidupan kamu. Karena kegagalan atau kehancuran atau keterpurukan dalam kehidupan kamu itu memang terkadang semua itu punya alasannya. Dan di sini kamu akan nemuin jawabannya. Ya mungkin selama ini ada sebagian kamu yang berpikir, kenapa ya semua ini menimpa kehidupan kamu? Kenapa ya ada orang yang seperti itu kepada kamu? Kenapa ya ada yang mengkhianati kamu? Oke, kenapa kamu ketemu dengan orang yang manipulatif dan selalu ketemu dengan orang yang toksik? Di sini kamu akan nemuin jawabannya, karena dari situ kamu barulah bisa menemukan sesuatu hal yang lebih baik lagi, seseorang yang lebih baik lagi. Jadi ya bukan berarti tentang masa lalu yang mungkin menyedihkan, mengecewakan, bukan berarti kamu nggak punya masa depan ya, bukan berarti kamu nggak akan menemukan seseorang yang tepat atau seseorang yang baik, bukan berarti seperti itu. Tetapi dengan kamu menemukan hal-hal yang dulunya salah, dari situ kamu belajar untuk menemukan seseorang yang tepat dalam kehidupan kamu. Jadi belajar dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu untuk tidak salah lagi, untuk tidak gagal lagi. Ya mungkin dalam memilih ya, dalam memutuskan, tidak lagi berdasarkan keinginan sesaat, tidak lagi karena hawa nafsu, tidak lagi hanya karena penampilan luar seseorang, tetapi sudah lebih berdasarkan tentang lebih memikirkan untuk masa depan. Oke, untuk hidup kamu yang ke depan, tentang apa yang bisa dia berikan untuk kamu. Apakah dia mampu memberikan kamu ketenangan, kedamaian, kesejahteraan? Itu artinya kamu sudah lebih realistis ya, sudah lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan ini baik atau tidak untuk kamu. Jadi jangan tunggu-tunggu ya, jangan tunggu nanti kapan ya waktu yang tepat untuk melangkah lagi, kapan ya waktu yang tepat untuk memulai sesuatu hal yang baru. Ya lakukan saat ini, karena semua tidak akan tidak akan ada artinya jika kamu tidak melakukan, tidak bertindak. Ya artinya semua hanya akan ada di dalam angan-angan kamu aja, dalam impian kamu aja. Tetapi jika kamu melakukan, bertindak, merealisasikan, artinya itu adalah awal atau langkah yang baru yang akan mengantarkan kamu kepada sesuatu hal yang luar biasa. Dibanding kamu harus stuck di situ, ya kamu nggak akan dapatkan apa-apa. Jadi ini adalah saatnya untuk kamu melakukan sesuatu. Ya kalau itu nggak baik untuk kamu, ya tinggalkan. Oke? Dan jika itu baik untuk kamu, ya katakan iya. Jadi saat ini kamu sudah lebih to the point ya, sudah lebih apa adanya, jadi diri kamu sendiri untuk bisa mencapai sesuatu hal yang selama ini kamu harapkan. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, apapun kondisinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataannya, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.